Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma ya Fatahu ya Alim iftah qulubana fudul arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi a'yunihim waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina kabira waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Mustalah hadis. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alawi Maliki radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Qala al maudhu, bab maudhu. Jadi maudhu bab terakhir daripada bahasan tentang mustalah intinya. Nanti bab mengenai masalah sahabat itu terkait dengan apa? Rijal namanya, kutubur rijal. Terkait dengan ada rawi dari ketika di depan kita disebutkan tentang riwayat dari sahabat. Sahabat itu siapa? Terus macam-macamnya sahabat, kekuatannya sahabat. Terus bagaimana ahli sunnah wal jamaah terkait dengan sahabat. Jadi inti yang pokok pembahasan tentang mustalah ya sampai maudhu itu. Jadi mulai dari hasan, sahih, hasan, dhaif, kemudian apa muttasil, marfu, musnad, munqati, mauquf, maqtu, mu'dhal, mursal, dan semuanya rentetan-rentetan terkait dengan mustalah sampai kepada maudhu. Nah, maudhu ini aslinya bukan hadis sudah. Maudhu itu bukan hadis. Bikinan orang yang disandarkan kepada Nabi atau coro kasare dinamakan omongan palsu, hadis palsu. Nah, hadis palsu kalau sudah kita tahu itu hadis palsu, kita itu nggak boleh meriwayatkan dan hukumnya itu adalah haram. Kalau sudah ini palsu, sampean sudah tahu ini palsu, kok sampean riwayatkan, sampean ceritakan kepada orang lain, lah ini hukumnya dosa, haram. Meskipun itu omongan api, karena masuk dalam hadis mutawatir yang mengancam pada orang-orang yang berbuat bohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbuat bohong, mendustakan aku sengaja, maka tempat ranggaya adalah tempat neraka. Dan ini hadis mutawatir. Hukum daripada hadis mutawatir adalah ilmu daruri, di atas sahih, di atasnya sahih, mutawatir. Sebagaimana Al-Quran itu mutawatir, sehingga wajib diterima karena mutawatir. Dan perkara-perkara yang mutawatir dari hukum itu hukumnya pasti harus diterima, nggak boleh. Bahkan orang yang mengingkari itu nanti hukumnya adalah kafir kalau mengingkari. Karena mutawatir, karena kedudukan mutawatir itu sangat tinggi. Sehingga jarang hadis mutawatir, sedikit sekali hadis mutawatir itu. Tapi mutawatir di situ nanti ada mutawatir maknawi, ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu ketika Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah mengerjakan, itu saksikan ratusan sahabat. Kalau yang maknawi itu enggak banyak yang menyaksikan, tapi di mana-mana Rasulullah
disajikan oleh sahabat. Di sini disajikan sahabat, di sana di lain tempat disajikan sahabat. Sama yang disampaikan Rasulullah itu sama. Sehingga perkumpulan tadi dinamakan mutawatir maknawi. Dan hukumnya juga sama. Ilmu dzaruri. Apa ilmu dzaruri? Ilmu yang harus diterima. Pembahasan dalam usul fikih panjang sekali mengenai masalah ilmu dzaruri. Al-mawdu'. Al-mawdu' wa ma ikhtalaqahu wa iftarahu wahidun minan nas. Iya, saya mau Pak. Belum atau sudah? Belum ya. Mawdu' adalah ucapan yang dibuat waftarahu dan didustakan. Iftara itu membuat kebohongan. Iftarahu wahidun minan nas, satu dari sekian manusia. Kebohongan tadi dinisbatkan pada siapa? Wa nasabahu ila rasul, dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au ila sahabi, atau kepada sahabat. Au ila tabi'i, atau kepada tabi'in. Sok mana ngomong sapa wonge poso besok Senin maka akan dijamin surga, seumpamanya. Nah, saya mengatakan qala Rasulullah man soma yaumul itsnin dakhalal jannah. Semua saya mengatakan itu. Ini saya mengatakan, saya nisbatkan kepada qala Rasulullah tadi itu. Maka itu namanya maudhu atau hadis palsu. Yang membuat hukumnya haram, menyebarkan juga hukumnya haram. Karena itu bukan hadis. Palsu, memalsukan sesuatu kepada Rasulullah. Kok kepada Rasulullah? Kita memalsukan pada seseorang yang ada hukumannya kok. Dalam negara ada hukumannya kok. Ketika kita memalsukan, iya Pak Nur. Ini mantan Lurah Kajati. Kan ngerti masalah hukum ya Pak. Jadi apa? Dalam negara saja ketika kita memasukkan omongan kepada orang lain itu ada hukumannya. Apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bab masalah hukum, berat sekali hukumannya. Nah, kenapa orang itu membuat hadis palsu? Wasababul wad'i adabuddin, karena tidak adanya agama. Sebabnya dia membuat sesuatu yang palsu disebabkan apa? Karena dia nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum. Dan itu terjadi di zaman para tabi'in. Ketika zaman Khalifah Abbasiyah, itu terjadi pemalsuan hadis yang banyak sekali. Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang dilakukan oleh orang Nasrani, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Membuat sesuatu yang palsu. Untungnya di situ ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana Imam Ahmad bin Hambal pakar di dalam masalah hadis. Imam ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga para ulama, Imam Ahmad bin Hambal itu dikelompokkan ke ahli hadis. Tidak termasuk madzhabul arba'ah. Sebagian madzhab seperti itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sehingga madzhabnya tiga itu yang diakui secara jumhur ulama itu tiga. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kenapa Imam Ahmad tidak dimasukkan? Ya karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i dan lebih fokus kepada masalah hadis. Apalagi kalau sampai melihat kitabnya yang dinamakan Musnad Ahmad, itu luar biasa Imam Ahmad mengenai masalah hadisnya. Sehingga beliau dijuluki Ansarus Sunnah, Nasir Sunnah, penolong sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu di masanya itu kejadian seperti itu, pemalsuan yang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan hukum-hukum Islam. Tapi Allah SWT tidak tinggal diam. Bahwa Allah sudah menjamin bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah nanti sampai ila akhir yaumil qiyamah. Terkait dengan Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah.
Lah, Allah menjaga itu dengan cara seperti itu. Seperti apa? Dibangkitkan sebagian ulama-ulama untuk membantu kita, membantu agama Islam. Akhirnya ditangkap, dilaporkan kepada khalifah, ditangkap dan dipenjara, dihukum. Ketika dihukumi, mereka mengaku di hadapan khalifah, saya ya khalifah, kita semuanya ini sudah ribuan yang sudah saya kirim, sudah saya sebarkan hadis-hadis palsu seperti ini. Sudah banyak orang, sehingga di situ akhir-akhir daripada imam-imam setelah mungkin zamannya Imam Suyuti dan sebelumnya Imam Ibnu Qayyim ini mengumpulkan hadis-hadis palsu, termasuk namanya maudhu'at, hadis-hadis palsu. Kemudian Imam Suyuti juga mengumpulkan hadis-hadis palsu, dikumpulkan biar orang itu tahu ini yang palsu, yang telah menyebar waktu zaman dahulu ini ada seperti ini. Lain ini sekarang banyak dibangkitkan, banyak disebarkan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Ini banyak dipalsukan juga. Maka harus hati-hati, harus hati-hati. Pernah gurunya Abuya, namanya Syekh Hasan Yamani. Namanya Syekh Hasan Yamani, ini gurunya Abuya. Itu ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir terkenal. Syekh Hasan Yamani. Ayahnya namanya Sa'id Yamani. Ketika masih kecil, masih muda, sekitar mungkin umur 10 tahunan, itu tiap hari disuguhi oleh ayahnya untuk menghafal hadis-hadis, menghafalkan hadis-hadis. Sampai mungkin ribuan hadis yang dihafal oleh Syekh Hasan dari ayahnya Sa'id Yamani, dari Syekh Sa'id Yamani. Dihafalkan banyak sekali, sudah ribuan yang dihafalkan, sampai entek ya dihafalkan. Ketika selesai wis mari kuwabe, orang ngapal mari serampung berbulan-bulan mari, terus dikandani, wahai anakku, wahai waladi, anakku, sampai tahu apa yang kamu hafal tadi itu. Sesungguhnya yang kamu hafalkan semuanya itu ada palsu. Semuanya itu ada palsu yang kamu hafalkan. Semuanya yang kamu hafalkan itu hadis-hadis palsu. Bukan hadis itu, palsu semuanya. Kaget Syekh Hasan. Loh ayah, kenapa kok seperti itu? Seandainya kita tadi sudah menghafalkan Bukhari, sudah hatam kita menghafalkan Bukhari, menghafalkan Muslim kita hatam sudah. Begini anakku, kenapa? Ketika kamu menghafal hadis-hadis palsu, sehingga ketika kamu nanti lewat dengar sesuatu yang bukan kamu hafal, itu adalah hadis. Itu adalah hadis. Meskipun beliau setelah itu juga menghafalkan hadis, hafal Bukhari, hafal Muslim. Tujuannya apa? Supaya tidak terjerumus dalam kesalahan. Araftu syarr la li syarrihi walakin litawaqi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakan kejelekan, tapi litawaqi, untuk menjaga diri jangan sampai saya terjerumus dalam kejelekan. Nah, terkadang ini kata-kata ini matal kalam Arab. Matal kalam Arab. Kadang orang dibuat ini buat saya belajar kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi ternyata kenyataannya digunakan untuk kejelekan, tidak seperti orang-orang dahulu. Nah, ini hadis tadi, hadis maudhu'. Dari sebabnya hadis maudhu' diantaranya karena tidak ada tahu agama, seperti tadi itu orang-orang Nasrani, orang ini nggak tahu agama tentang hukumnya, bagaimana hukumnya. Au intisarun lil madzhabin, atau membantu madhab karena ada madhabnya, supaya madhabnya itu diakui dengan menggunakan argumen-argumen hadis-hadis palsu. Tujuannya untuk menguatkan pendapatnya. Semuanya sekarang ada pendapat pendapat ada sesuatu yang waqi'iyah,
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, supaya pendapatnya ini digugu oleh masyarakat, digugu oleh wong akeh, dia menguatkan dengan menggunakan hadis palsu, membuat hadis palsu. Tujuannya di situ. Au ghalabatul jahli, ya karena bodohannya itu lebih kuat. Memang bodoh, lebih bodoh. Au takarub li hukami bimadhihim, atau takarub itu supaya dekat dengan pemerintahan. Ketika di zaman para khalifah, para pemimpin dahulu, supaya dia itu kuat dengan membuat hadis-hadis palsu, tujuannya untuk menguatkan pendapatnya atau sesuatu yang disukai oleh raja atau disukai oleh khalifah, sehingga dia ngelem. Siapa yang ikut menguatkan, membantu atau membaiat khalifah ini si A atau si B, maka Allah akan memberi pertolongan seumpamanya itu. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya dia itu diangkat oleh pemerintah, mungkin jadi penasehatnya atau jadi orang yang terdekat dengan khalifah. Seperti itu dulu terjadi banyak sekali. Sekarang hukumnya, hukmuhu annau batilun, sesungguhnya hukumnya hadis maudhu adalah batil. Tahrumu riwayatu, haram meriwayatkan, haram menceritakan kepada orang lain tatkala itu sudah tahu itu adalah maudhu. Illa li tahdhiri minhu, kecuali untuk hati-hati, waspada. Tahdzir untuk waspada supaya tidak terjerumus seperti tadi itu yang dilakukan oleh Syekh Hasan Yamani dari ayahnya Syekh Sa'id Yamani. Al ta'limu dzalika li ahli ilmi wa ma'rifah, atau untuk belajar mengetahui maudhu, untuk belajar, tapi belajar kepada siapa? Li ahli ilmi wal ma'rifah, orang yang ahli benar, orang yang pakar ahlinya, bukan sekedar ahli-ahlian tapi ahli benar. Untuk belajar situ boleh, untuk menceritakan tentang hadis-hadis palsu. Jadi maudhu ini mestinya bukan hadis, sudah palsu, omongan-omongan yang palsu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maudhu sama matruk kemarin, kalau matruk itu hadis tapi perawinya itu orang yang lemah. Orang lemah, tapi lemahnya itu sudah diijma'i. Lemahnya itu sudah sepakati dia itu bodoh. Dia itu orang yang khianat, dia itu orang yang pernah berbohong. Loh, kok meriwayatkan hadis? Nah, ini namanya hadisnya matruk nanti hukumnya. Hadisnya hadis matruk. Jadi ada bedanya antara maudhu dan matruk. Kalau maudhu itu asli sudah bikinan manusia biasa atau disandarkan pada Rasul. Kalau matruk itu memang aslinya mungkin hadis tapi perawinya terkadang dari riwayat perawi ini, riwayat perawi si A ini matruk, tapi terkadang riwayat hadis lagi itu tidak matruk. As-sahabatu. Nah, sekarang pembahasannya tentang sahabat. Kenapa para ahli hadis menyebutkan tentang sahabat? Karena misalnya ada namanya hadis mauquf, ada hadis maqtu, ada hadis mursal. Ini terkait dengan sahabat. Kalau itu sumbernya dari sahabat dinamakan mauquf. Kalau sumbernya dari tabi'in dinamakan maqtu namanya. Lah, ketika sahabat yang mengatakan kalau menurut imam kita itu tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi dalil yang kuat. Tapi kalau menurut ulama lain seperti Imam Malik itu bisa jadikan dalil. Sehingga Imam Malik itu punya istilah namanya amalul ahli Madinah. Amalul ahli Madinah, yakni amalannya penduduk kota Madinah. Jadi penduduk kota Madinah itu bisa digunakan oleh Imam Malik sebagai dasar
Jadi ulama-ulama ketika zamannya Malik kalau sudah ini diamalkan oleh penduduk Madinah, maka sudah bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil. Bisa dijadikan dalil. Pernah kejadian ikhtilaf antara Imam Laits bin Sa'ad dengan Imam Malik. Dan ini sederajat. Imam Laits itu di Mesir, Imam Malik di Medina. Ini sederajat, seangkatan. Ini terjadi perbedaan. Lah, Imam Laits ini ada apa? Ada berita kalau Imam Laits itu menyalahi amalan ahli Medina, sehingga dikritik oleh Imam Malik, dikritik oleh Imam Malik. Ketika dikritik oleh Imam Malik, Imam Laits memberi jawabannya beliau mengatakan, ya Imam Malik, istilahnya ya Imam Malik, saya diberitakan, saya disuarakan bahwasanya saya menyalahi amalan ahli Madinah. Padahal saya itu mengikuti apa yang telah dikatakan oleh amalu ahli Madinah. Loh, zaman dahulu sudah terjadi seperti itu, terjadi apa? Berita-berita apa? Di sana huwa dari Imam Laits tadi. Apalagi zaman sekarang. Maka perlu tabayun. Istilah tabayun biasanya dari saudara kita, tabayun. Kelompok kita tabayun, harus tabayun. Iya. Tahu kelompok Ismail. Tabayun di sini. Kok seperti itu? Di zamannya Rasulullah sendiri ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Yang mana Rasulullah mimpi beliau dengan para sahabat itu masuk ke kota Mekah dalam keadaan muhrim. Kemudian Rasulullah membuktikan impiannya tadi itu, mimpinya, maka diajak pada tahun itu, diajak untuk menjalankan umroh. Tapi di tengah perjalanan dihadang oleh penduduk kota Mekah, nggak boleh masuk. Jika nggak boleh masuk, nah untuk negosiasi ini perlu orang-orang yang hebat. Maka diperintahkan Sayyidina siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu wibawa di masyarakat Mekah itu. Orang pada sungkan. Karena kabilahnya Sayyidina Utsman itu apa? Kuat di daerahnya, di daerah Mekah. Sehingga seandainya terjadi sesuatu, maka kabilahnya ini akan membela Sayyidina Utsman. Ketika masuk untuk negosiasi ke dalam, ada berita bahwasanya Utsman ditangkap dan dibunuh. Nah, kabar-kabar burung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai pada Rasulullah mengatakan bahwasanya semua utusan itu nggak boleh dibunuh, harus dilindungi. Itu sejak zaman jahiliyah sampai zaman sekarang kan gitu. Ketika ada utusan delegasi negara manapun, itu harus dilindungi, nggak boleh diganggu. Meskipun masuk ke sarang musuh, itu nggak boleh dibunuh, tetap dilindungi. Itu sudah menjadi aturan di PBB sekarang, seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah menetapkan sahabat Utsman, diperintahkan, terdengar berita apa? Bahwasanya Sayyidina Utsman dibunuh oleh mereka. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk menuntut haknya Sayyidina Utsman. Maka terjadilah Bai'atir Ridwan atau perjanjian Hudaybiyah, perjanjian sumpah mati di bawah pohon, namanya pohon Ar-Ridwan itu. Tapi ya hikmahnya besar sekali sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah atau terjadi Bai'atir Ridwan. Nah, orang-orang yang Bai'atir Ridwan ini jamiannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakang ada sahabat-sahabat yang utama, ini perbedaan para ulama mengenai tentang afdhalus sahabah,
tentang sabiqunal awwalun. Nah, siapa sahabat? Jadi berita-berita ahwa itu sudah bukan zaman sekarang tapi mulai zaman biyen sudah terjadi. Misalnya gak usah kaget, jangan, harus diteliti betul ketika menyampaikan, ketika menyebar luaskan. As-sahabatu, as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Yang dinamakan sahabat adalah orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman serta meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah. Nah, orang yang ketemu dengan Rasulullah, dan beriman itu namanya sahabat. Ketika ketemu Rasulullah tidak dalam keadaan beriman, kemudian Rasulullah wafat, terus dia beriman, maka ini tidak dinamakan sahabat, Atau beriman di zaman Rasulullah, tapi tidak ketemu Rasulullah, juga tidak dinamakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendengar di Medina itu ada Rasulullah, beliau pamit sama ibunya, tapi waktu ibunya itu sakit, dan intinya ibunya sudah merestui, tapi beliau lebih berbakti kepada ibunya. Maka di situ Allah mengangkat derajatnya gara-gara beliau berbakti kepada ibunya. Sampai Rasulullah itu wasiat kepada sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Nanti kalau ketemu orang yang namanya siapa? Uwais atau Al-Qaron. Qaron itu sininya ada apa? Ada yang mengatakan apa Pak? Kuncir, ya, kuncir, ada kuncirnya. Itu titip salam. Nah, sampai sakmono Kanjeng Nabi menghormati siapa? Uwais Al-Qarani, sehingga afdhalu tabi'in itu namanya Uwais Al-Qarani. Nah, sahabat. Kenapa sahabat? Karena kedudukan sahabat itu tinggi, kedudukan sahabat. Kedudukan sahabat itu melebihi kedudukan para wali. Sahabat itu pasti wali. Melebihi segala-galanya. Melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani, melebihi Imam Abdul Hasan Syadzili, melebihi segala wali-wali. Itu sahabat. Tidak ada yang menandingi makom sahabat. Tidak ada yang menandingi. Walaupun sahabat itu salah. Seperti siapa? Ma'is. Sahabat Ma'is itu kan pernah berbuat zina. Tapi taubatan. Tetap lebih utama dari orang-orang yang bukan sahabat. Sampai Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adil-adili wong. Zuhud-zuhudi wong. Sampai kepimpinannya itu dikelompokkan seperti Khulafaur Rasyidin. Saking hebatnya. Sampai ulama-ulama ahli hadis mengelompokkan Umar bin Abdul Aziz termasuk mujaddid, pembaharu di dalam masalah urusan agama. Pertama kali adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini bengi sholatnya 100 rakaat. Arif bisa Arif. Kapan awan poso terus. Ning kapan poso terus. Awan poso, ning kapan bengi tahajud sambil keliling ke daerah-daerah, ke masyarakat. Ini Umar bin Abdul Aziz. Zuhudnya entek-entekan gak enek sing mengalahkan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, Umar ini, amalan Umar itu belum ada apa-apanya dengan debunya sahabat yang ikut perang. Debunya sahabat, debunya toh. Sehingga dalam hadis ada apa? Hadis law anfaqa ahadukum mil'a uhudin dhahaban ma adraka
nisfahu au mudda ahadihim, atau nisfahu atau nusaifahu, ada yang mengatakan nusaifahu. Seandainya ada orang yang sedekah gedene sak gunung Semeru, gunung Uhud, ini kan Semeru kurane. Sak gunung Semeru rupa emas. Iku ora ana apa-apane, ora iso ngukuli sedekahane sahabat sak caukan tok. Ora apa-apanya. Ini siapa? Kedudukannya sahabat saking gedene. Dari saiki kok zaman ana wong melecehkan sahabat, menghina sahabat. Naudzubillah min dzalik. Jelas itu bukan ahli sunnah wal jamaah, jelas bukan aliran Islam yang benar. Malah mengatakan apa? Yang viral di medsos itu ada orang Syiah, iya. Sumber daripada apa corona itu adalah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Naudzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah mengatakan Allah fi ashabi. Hati-hati marang sahabatku. Waman ahabbahum fabi hubbihi ahabbahum. Waman abghadahum fabi bughdi abghadahum. Siapa yang cinta kepada sahabatku sebabnya menjadikan aku cinta kepadanya. Siapa yang membenci sahabatku maka menjadikan aku benci pada kepadanya. Barang siapa yang membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Yang membenci Allah ya pasti dihukum oleh Allah. Nah, itu sahabat, kedudukannya sahabat sangat tinggi. Maka kalau membahas tentang masalah sahabat yang terjadi antara perang Jamal, antara Sayyidah Aisyah, antara Sayyidina Ali, ini jangan terlalu panjang, jangan terlalu dalam. Karena apa? Nanti kamu akan bisa terbawa, bisa menyalahkan salah satu daripada sahabat. Memang yang berhak atau yang benar istihad, masalah istihad. Untuk supaya aman dari menyalahkan, maka dikembalikan kepada istihad. Karena istihad yang benar itu mendapatkan 2 pahala. Istihad yang salah 1 pahala. Nah, istihad yang benar dari antara kelompok Muawiyah dan kelompok Sayyidina Ali adalah di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka istihadnya Muawiyah ini 1 pahala, istihadnya Sayyidina Ali 2 pahala. Itu titik akhir, jangan sampai terlalu dalam lagi membahas tentang Sayyidina Ali, Muawiyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Wong ketika perang Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali pesan sama putra-putranya Sayyidina Hasan Husain untuk melindungi Sayyidah Aisyah radhiyallahu, jangan sampai ini disakiti. Ini garwane Kanjeng Nabi iki. Itu sudah dipesan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Ali juga memerangi itu. Memerangi orang-orang yang memprovokasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu dari para tabi'in, bukan sahabat, dari tabi'in. Iki sahabat. Wa hadza inda aktsar muhaddisin, dari menurut kebanyakan ulama ahli hadis, yang dinamakan sahabat adalah orang mukmin beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Wa hadza inda aktsar muhaddisin, ini adalah pendapat kebanyakan ulama ahli hadis. Ada pendapat lagi, wa yara ba'dul usuliyin syurutan ukhra la budda minha fi tahaqquqis suhbati. Sebagian ahli usul itu mensyaratkan, ada syaratnya. Jadi di samping ketemu Kanjeng Nabi tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Untuk menjadi sahabat, minha tulu mujalasati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamanya duduk bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat dari ulama ahli usul. Syarat yang kedua, wa minha al khuruju ma'ahu lil ghazwati. Jadi
keluar bersama Rasul pernah perang. Wa minda riwayatul hadis anhu, pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Wal masyhuru al awal, pendapat yang kuat adalah pendapat yang masyhur ada yang pertama, yaitu menurut ulama ahli hadis. Jadi sekedar ketemu tok, walaupun selayang pandang sekejap saja, dan dia itu beriman, maka dinamakan sahabat. Karena ketika Rasulullah haji wada, itu diumumkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, diumumkan dari kelompok orang-orang dari Yaman, dan dipimpin Sayyidina Ali waktu itu diperintahkan untuk mengikuti hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beriman waktu itu belum ketemu Kanjeng Nabi, diajak untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Nah, ini para sahabat melihat Kanjeng Nabi dari kejauhan, dari puluhan ribu yang ikut Rasulullah, puluhan ribu. Nah, ini kalau disyaratkan seperti ini sangat berat sekali. Dan ini pendapat yang lemah dari pendapat usulin, pendapat yang lemah. Yang kuat adalah pendapat ulama ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab.